wabarakatuh. Oke, teruntuk mahasiswa-mahasiswaku sekalian, kalian apa kabar? Miss harap baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Miss. Miss, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Miss juga baik, terima kasih. Sudah di absen belum tadi? Iya, Miss. Sudah, Miss. Hadir semua ya? Iya, Miss. Iya, Miss. Alhamdulillah, mahasiswa-mahasiswa Miss pada rajin-rajin ternyata ya di ruangan ini. Sudah tahu kan materi apa yang akan Miss sampaikan hari ini? Sudah dong ya, kemarin kan sudah Miss sampaikan apa yang akan kita bahas. Tidak ada tugas kan? Iya, Iya, Miss. Miss. Oke, baik. Berarti kita langsung masuk ke materi pembahasannya. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu materi tentang memahami perbedaan kelebihan dan kemampuan anak di dalam kelas. Perhatikan baik-baik ya. Nanti di akhir kalau ada yang belum dimengerti boleh ditanyakan langsung setelah penjelasan dari Miss. Sebelum Miss menjelaskan materinya, silakan kalian perhatikan pada layar proyektor yang ada di samping Miss yang sudah disiapkan ini. Nanti Miss akan menampilkan sebuah cuplikan materi yang akan kita bahas. Tidak usah dicatat dulu ya, kalau mau dicatat tunggu Miss ngejelasinnya nanti. Siap, Miss. Oke, selamat menyaksikan. Baiklah, jadi kira-kira materi pada PowerPoint yang ditampilkan tadi akan kita bahas hari ini. Sebelum masuk pada penjelasan kita yang pertama, yaitu memahami kelebihan anak, Miss ingin bertanya dulu, siapa yang sebenarnya disebut berbakat atau memiliki kelebihan? Oke, menurut teori Lansley ada paling tidak 3 unsur bakat, yaitu ada yang pertama ada kecerdasan tinggi dalam aneka kemampuan umum dan khusus. Yang kedua ada ketekunan dan kesungguhan, dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu ada kreatif. Pintar kadang sering disalahartikan sebagai cerdas, padahal kedua kata ini berbeda. Hal yang paling dihargai anak berbakat adalah berpikir logis. Namun banyak nilai, tradisi, aturan yang ada sering dia anggap tidak logis. Dia jarang menerimanya tanpa lebih dahulu menyaksikan efektivitasnya dan memecahkan terlebih dahulu, atau sering menolak mentah-mentah suatu doktrin. Karenanya, seringkali anak berbakat dianggap anak yang nakal, bandel, aneh-aneh, dan sebagainya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu 1. Karakteristik anak yang memiliki kelebihan atau anak yang memiliki bakat. Anak yang berbakat ternyata dapat dilihat dari ciri-ciri kesehariannya.
Memang tiap anak berbeda-beda dan mempunyai bakat dan daya tangkap yang berbeda pula. Beberapa ciri-cirinya yaitu ada intelektual atau belajar, yang kedua ada kreativitas, dan yang ketiga ada motivasi. Kalian bisa lihat seperti gambar yang ada pada layar proyektor, yang merupakan ciri-ciri salah satu dari orang yang memiliki kelebihan atau berbakat. Tak heran orang tua sering kewalahan memiliki anak berbakat dengan kekayaan keingintahuan yang besar. Anak berbakat juga mempunyai daya abstrak dan penalaran besar. Mereka mudah menangkap penjelasan materi, sulit dan mampu merangkai fakta, sehingga terbentuk pola hubungan sebab akibat maupun logika berpikir lainnya. Anak yang memiliki intelektual atau belajar yaitu anak yang mudah menangkap pelajaran, ingatan baik, perbendaharaan kata luas, penalaran tajam atau berpikir logis kritis, memahami hubungan sebab akibat, daya konsentrasi, baik itu perhatian, tak mudah teralihkan. Lalu ada anak yang memiliki kreativitas, yaitu dorongan ingin tahunya besar, sering mengajukan pertanyaan yang baik, memberikan banyak gagasan dan usul terhadap suatu masalah. Bebas dalam menyatakan pendapat, mempunyai rasa keindahan, menonjol dalam satu bidang seni, mempunyai pendapat sendiri, dan dapat mengungkapkannya serta tak mudah terpengaruh oleh orang lain. Dan yang terakhir ada anak yang memiliki motivasi, yaitu tekun menghadapi tugas atau dapat bekerja terus-menerus dalam waktu lama, tak berhenti sebelum selesai. Ulet menghadapi kesulitan atau tak lekas putus asa, tak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi, ingin mendalami bahan atau bidang pengetahuan yang diberikan, selalu berusaha berprestasi sebaik mungkin, senang dalam rajin belajar, serta penuh semangat dan cepat bosan dengan tugas-tugas rutin. Dapat mempertahankan pendapatnya, atau jika sudah yakin akan sesuatu, tak mudah melepaskan hal yang diyakini itu. Oke, kita lanjut slide yang ketiga, yaitu 2. Pentingnya memahami karakteristik anak berbakat. Orang tua selalu mengeluh terlalu lelah dan tak punya waktu lain karena harus mengawasi dan melayani anak-anaknya yang banyak gerak. Tidur hanya sedikit sekali, loncat kian kemari, tukang membongkar, banyak maunya, hanya ingin mengikuti kemauannya sendiri, keras kepala dan sulit diatur. Perilaku ini seringkali disalah mengerti sebagai perilaku membangkang, yang pada akhirnya masuk ke dalam perilaku bermasalah. Anak-anak ini sering disarankan diberi terapi perilaku agar bisa berlaku normal, namun justru akan membawanya ke dalam permasalahan yang lebih parah, bukan hanya masalah emosional dan sosial, tetapi juga munculnya penyakit-penyakit psikosomatik seperti sakit perut, sakit kepala, kefrustasian, dan kondisi depresi. Akhirnya, kondisi luar biasa keterbakatannya tak terpupuk. Bahkan ia harus melewati hari-hari yang kurang sehat dan tidak aman secara psikologis. Pergaulan anak berbakat seringkali lebih suka bergaul dengan anak-anak yang lebih tua dari segi usia, seperti gambar di belakang Miss, khususnya mereka yang memiliki keunggulan dalam bidang yang diminati. Misalnya, ada anak kelas 2 sekolah dasar yang suka bermain catur dengan orang-orang dewasa, karena jika ia bermain dengan teman sebayanya, rasanya kurang berimbang. Dalam hal ini atau dalam kasus ini, para orang tua dan guru harus memakluminya dan membiarkannya sejauh itu, tidak merugikan perkembangan yang lain. Di dalam sebuah keluarga pun, orang tua hendaknya mencarikan teman yang cocok bagi anak-anak berbakat, sehingga ia tidak merasa kesepian dalam hidupnya. Jika ia tidak mendapat teman yang cocok, maka tidak jarang orang tua dan keluarga menjadi teman pergaulan mereka.
Umumnya, anak berbakat lebih suka bertanya jawab hal-hal yang mendalam daripada hal-hal yang kecil dan remeh. Kesanggupan orang tua dan keluarga untuk bergaul dengan anak-anak berbakat akan sangat membantu perkembangan dirinya. Lanjut slide yang keempat, yaitu 3. Memahami gaya belajar anak yang berbakat, yang bisa dilihat dari berbagai macam segi, yaitu yang pertama ada segi bahasaan. Anak berbakat suka ngoceh meniru orang dewasa, mampu berbicara, menggunakan kalimat-kalimat kompleks dan kata-kata yang tidak lazim, menjawab secara gamblang dan merespon pertanyaan dengan cepat. Perkembangan bahasa mereka jauh melampaui anak-anak sebayanya. Lalu yang kedua ada segi keterampilan motorik, yaitu anak berbakat mempunyai perkembangan motorik lebih cepat. Dia mampu memakai pakaian dan makan sendiri, mampu memegang benda dengan tepat, sementara anak lain sulit memegangnya. Mereka juga mampu menirukan perilaku yang dilihatnya, mampu menggambar benda yang kompleks, selalu menggambar benda yang dilihatnya. Untuk itu, penuhilah kebutuhan dengan berbagai kegiatan motorik seperti tenis, berenang, dan melukis. Lalu yang ketiga ada segi membaca dan matematika, yaitu kebanyakan anak berbakat mampu membaca sebelum masuk sekolah dasar. Ada anak usia kurang dari 1 tahun telah mampu menyadari buku bergambar yang dipegangnya terbalik. Dia selalu mengubah posisi buku yang salah. Begitu juga perilaku anak berbakatnya semasa usia di bawah 3 tahun yang belum bisa membaca, namun seolah membaca dari kiri ke kanan dan membuka halaman satu persatu. Sebanyak 50% anak berbakat telah mampu membaca pada usia 2-2,5 tahun. Lanjut nomor 4, yaitu seperti yang kalian lihat pada gambar, keingintahuan dan ingatan anak berbakat. Dia suka mencoba. Jika ada pertanyaan yang tidak terjawab, anak akan meminta mencarikannya. Penuhilah kebutuhan rasa ingin tahunya. Ini tidak hanya melalui buku, film, tapi juga mencoba mengerjakan sesuatu dan melihat banyak tempat seperti museum, pabrik, sawah, kantor, dan lainnya. Anak berbakat memiliki daya ingat yang luar biasa sehingga mampu menceritakan hal pada masa lalu secara rinci. Untuk memenuhi keingintahuannya membuat anak selalu bertanya dan mencari bahan yang diinginkan. Oke, sekarang kita lanjut bahas tentang B, memahami perbedaan kemampuan pada anak. Kemampuan berasal dari kata mampu yang berarti kuasa atau bisa sanggup melakukan sesuatu, sedangkan kemampuan berarti kesanggupan, kecakapan, kekuatan dalam menguasai suatu keahlian dan digunakan untuk mengerjakan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Stephen dan Timothy menyatakan bahwa kemampuan keseluruhan seorang individu pada dasarnya terdiri atas 2 faktor, yaitu faktor yang pertama, kemampuan intelektual atau intellectual ability, merupakan kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas mental seperti berpikir, menalar, dan memecahkan masalah. Yang kedua ada kemampuan fisik. Physical ability merupakan kemampuan melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, keterampilan, kekuatan, dan karakteristik yang serupa. Selanjutnya ada 2 kemampuan kognitif, yaitu kognitif berhubungan dengan atau melibatkan kognisi, sedangkan kognisi yaitu merupakan kegiatan atau proses memperoleh pengetahuan atau termasuk kesadaran, perasaan, dan sebagainya, atau usaha mengenali sesuatu melalui pengalaman sendiri. Kemampuan kognitif adalah penampilan-penampilan yang dapat diamati sebagai hasil-hasil kegiatan atau proses memperoleh pengetahuan melalui pengalaman sendiri. Benjamin S. Bloom
dan kawan-kawan berpendapat bahwa taksonomi tujuan ranah kognitif meliputi 6 jenjang proses berpikir, yaitu yang ada pengetahuan, kemampuan seseorang untuk mengingat kembali atau mengenali kembali tentang nama, istilah, ide, gejala, rumus-rumus, dan sebagainya tanpa mengharapkan kemampuan untuk menggunakannya. Pengetahuan atau ingatan ini merupakan proses berpikir yang paling rendah. Yang kedua ada pemahaman, adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Yang ketiga ada penerapan atau application, adalah kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode-metode, prinsip-prinsip, rumus-rumus, teori-teori, dan sebagainya dalam situasi yang baru dan konkret. Keempat ada analisis, yang mencakup kemampuan untuk merinci suatu kesatuan ke dalam bagian-bagian sehingga struktur keseluruhan atau organisasinya dapat dipahami dengan baik. Kelima, sintesis, adalah kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan di antara bagian-bagian atau faktor-faktor yang satu dan faktor-faktor yang lainnya. Keenam ada evaluasi, yaitu merupakan jenjang berpikir paling tinggi dalam ranah kognitif. Menurut Bloom, penilaian atau evaluasi di sini merupakan kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu situasi, nilai atau ide. Misalnya, jika seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan, maka ia akan mampu memilih satu pilihan yang terbaik sesuai dengan patokan atau kriteria yang ada. Lanjut yang ketiga, yaitu kemampuan psikomotorik. Keterampilan motorik atau motor skills berkaitan dengan serangkaian gerak-gerik jasmaniah dalam urutan tertentu dengan mengadakan koordinasi antara gerak-gerik berbagai anggota badan secara terpadu. Keterampilan motorik tidak hanya menuntut kemampuan untuk merangkaian gerak jasmaniah, tetapi juga memerlukan aktivitas mental atau psikis atau aktivitas kognitif supaya terbentuk suatu koordinasi gerakan secara terpadu, sehingga tidak disebut kemampuan psikomotorik. Winkel juga kemudian mengklasifikasikan ranah psikomotorik dalam 7 jenjang, yaitu jenjang yang pertama ada persepsi atau perception, yang mencakup kemampuan untuk mengadakan diskriminasi yang tepat antara dua perangsang atau lebih berdasarkan perbedaan antara ciri-ciri fisik yang khas pada masing-masing rangsangan. Jenjang yang kedua ada kesiapan atau set, yaitu mencakup kemampuan untuk menempatkan dirinya dalam keadaan akan memulai gerakan atau rangkaian gerakan. Jenjang ketiga ada gerakan terbimbing, yaitu mencakup kemampuan untuk melakukan suatu rangkaian gerak-gerik sesuai dengan contoh yang diberikan. Jenjang yang keempat yaitu ada gerakan yang terbiasa, yaitu mencakup kemampuan untuk melakukan suatu rangkaian gerak-gerik dengan lancar karena sudah dilatih secukupnya tanpa memperhatikan lagi contoh yang diberikan. Oke, sekarang lanjut jenjang yang kelima, ada gerakan yang kompleks, yaitu mencakup kemampuan untuk melaksanakan suatu keterampilan yang terdiri atas beberapa komponen dengan lancar, tepat, dan efisien. Jenjang yang keenam yaitu ada penyesuaian pola gerakan, yaitu mencakup kemampuan untuk mengadakan perubahan dan penyesuaian pola gerak-gerik dengan kondisi setempat atau dengan menunjukkan suatu taraf keterampilan yang telah mencapai kemahiran. Dan jenjang yang ketujuh yaitu ada kreativitas, yaitu mencakup kemampuan untuk melahirkan pola-pola gerak-gerik yang baru, seluruhnya atas dasar prakarsa dan inisiatif sendiri. Lalu yang keempat, belajar. Sebelum Miss membahas lebih mendetail pada materi ini, bagian ini Miss akan mentayangkan sebuah cuplikan film pendek yang bersangkutan pada topik ini.
Silakan simak baik-baik pada layar proyektor kita. Namaku Akmal. Hari ini, hari pertama aku masuk sekolah. Pak, ayo cepat. Pak, ayo. Maaf, Papa lagi sibuk, Nak. Hari ini kamu berangkat sendiri dulu aja ya. Bang. Iya, Den. Ada apa, Den? Anterin aku ke sekolah dong. Oh iya. Aduh, Telat juga ya? Kenapa? apaan sih ini orang? Oh iya. Bikin risih aja. Kenalan dulu, nama saya Rizky Bayu. Akmal. Udah sok deket, dekil, cerewet lagi. Pokoknya gue benci sama dia. Namaku Rizky. Ini hari pertamaku masuk sekolah. Pak, Bu, saya berangkat dulu ya. Walaupun hari ini aku telat, tapi aku seneng karena akhirnya aku punya teman. Mang, gimana sih kok tadi kok nggak jemput? Capek tahu. Oh ya maaf Den, ini tadi banyak kerjaan. Alasan. Udah aku bikin makanan ya. Iya. Ini Den makanannya. Oh iya. Bang, tahu jersey bolaku nggak? Yang warna apa? Yang warna merah. Oh itu barusan dicuci. Duh, gimana sih? Kok barusan dicuci? Katanya kerja terus, kerja gitu aja nggak becus. Terus bikin malas aja dah. Maaf Den. Aduh, Hai Mal. Hai Mal. Mal. Hai. Hai. Akmal kenapa ya? Mungkin lagi banyak masalah. Ini keseharianku. Berjualan koran.
Walaupun hasilnya nggak banyak, tapi cukuplah untuk menuhin kebutuhan sehari-hari. Gak cuma itu, aku masih harus ngelakuin pekerjaan rumah. Dan belajar. Ya, bosan lah. Kok kepikiran ya? Dia kok bisa kelihatan bahagia terus ya? Padahal dia belum tentu bisa menuhin semua kebutuhannya. Ah, daripada penasaran, gua buntutin aja kali ya. Ternyata gue salah. Gue terlalu ngeremehin dia. Gue jadi malu sama diri gue sendiri. Sekarang gue sadar, gue bisa bahagia dengan jadi lebih mandiri dan lebih peduli sama orang lain. Aku harus berubah. Nah, di dalam film pendek tadi dapat kita simpulkan sebuah pelajaran, yaitu belajar adalah proses perubahan kemampuan seseorang dengan diperolehnya sifat insight terhadap sebuah situasi lingkungan yang dialaminya.
Tiga jenis gaya belajar, yaitu yang pertama ada visual. Gaya belajar seperti ini lebih mengutamakan kekuatan penglihatan atau mata, belajar melalui melihat sesuatu. Yang kedua ada auditori. Gaya belajar auditori lebih mengutamakan kekuatan pendengaran atau telinga, belajar melalui mendengarkan sesuatu. Yang ketiga ada kinestetik, yaitu gaya belajar kinestetik lebih mengutamakan keterlibatan aktivitas fisik secara langsung, belajar melalui aktivitas fisik. Ada juga yang menggunakan salah satu dari tiga gaya belajar tersebut dalam menyerap pelajaran, atau menggunakan kombinasi di antara tiga gaya belajar tersebut. Dan tentu saja ada sesuatu kecenderungan dalam diri siswa. Gaya belajar mana yang lebih sesuai dengan mereka. Kelima yaitu hasil belajar. Hasil belajar merupakan semua perubahan kognitif, afektif, dan psikomotorik sebagai akibat dari proses belajar mengajar. Hasil belajar dapat diukur melalui kegiatan penilaian. Proses belajar mengajar selalu berkaitan dengan siswa, yaitu manusia yang belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oke, pada bagian ini Miss juga masih punya pembelajaran lewat film pendek. Jadi silakan kembali saksikan pada layar proyektor kita. Indonesiaku Ibu Pertiwi. Hari ini aku melangkah lagi dengan semangat yang membara di dalam diri, diiringi senyuman sang mentari yang menghangatkan hati. Di tengah perkembangan negeri, di tengah hingar-bingar globalisasi, aku renungkan nasib penerus bangsa ini. Ibu Pertiwiku, aku tahu saat ini kau sedang terseduh. Namun, aku sangat mengagumi dirimu. Kau masih mau merawat anak-anakmu, meski nyatanya saat ini mereka tengah mencapik-capik dirimu. Ya, kalian tahu sendiri yang kumaksud. Anak-anak masa kini yang tak sadar membunuh bangsa ini pelan-pelan dengan moralnya yang sudah tergerus oleh perkembangan zaman. Aku berkata demikian bukan karena aku menganggap diriku ini suci. Bukan pula bermaksud menggurui. Aku tak pantas berkata demikian. Karena sesungguhnya, aku tak jauh berbeda dengan mereka. Ya, aku pernah mengalaminya. Di masa lalu, seperti itulah diriku. Tidak. Bisa dibilang, diriku ini lebih buruk dari mereka. Dahulu, aku buta akan iman. Ayo sholat. Enggak ngapain? Buta akan pentingnya pendidikan. Tak tahu apa arti kebersamaan. Ayo, udah ditungguin teman-teman nih. Tak ingin memahami indahnya kepedulian. Saat itu, aku tersesat dalam duniaku sendiri. Dunia yang penuh kegelapan, dunia yang kelam. Aku pun semakin sulit menemukan cahaya. Di sisi lain, aku semakin mudah menemukan kebahagiaan yang penuh dengan kepalsuan. Tanpa aku sadari, aku sudah jatuh terlalu dalam. Ya, aku terperosok hingga di titik di mana aku beranggapan bahwa itulah surga. Namun, aku beruntung, karena pada suatu hari, ada seberkas cahaya yang berhasil menembus duniaku. Pada hari itu, aku melihat anak seumuranku yang belum pulang ke rumahnya hingga sore hari. Ia pun belum mengganti pakaiannya, sama seperti diriku. Satu-satunya perbedaan adalah pakaiannya kusut, serta raut mukanya kelelahan. Ia pun membawa sebuah karung besar yang tak ku ketahui isinya. Karena penasaran, aku pun mengikutinya. Tak lama kemudian, ia pun sampai di rumah seseorang. Aku pun mengetahui apa yang dilakukannya hingga harus pulang sesore ini. Aku pun bertanya-tanya, mengapa ia harus melakukan ini? Karena semakin penasaran, aku pun terus mengikutinya. Setelah cukup lama mengikutinya, aku terkejut, aku tertusuk,
aku merasa malu pada diriku sendiri. Ternyata, anak itu harus berjuang sendiri demi menyambung hidup dan masa depannya. Tak seperti diriku yang punya banyak kesempatan, tapi malah menyanyiakannya. Wahai anak-anak masa kini, tengoklah di sekitar kalian. Banyak anak seusia kalian yang sudah harus berjuang demi masa depannya dan masa depan bangsanya. Mereka membanting tulang, melangkah melewati berbagai rintangan demi memperjuangkan masa depan. Mereka tak pernah menyerah. Langkahnya untuk menggapai asa tak pernah surut. Mereka tak peduli walaupun hal tersebut terlihat tak mungkin. Mereka tak peduli dengan ejekan serta perkataan merendahkan dari orang di sekitar. Bahkan, mereka akan terus berjuang walaupun darah sudah menggenang. Mereka melakukan hal tersebut hanya berbekal dorongan di dalam diri. Dorongan untuk memperbaiki kehidupannya serta kehidupan bangsanya. Itulah pengorbanan mereka untuk diri sendiri dan bangsa yang seakan berseru kepada kita semua untuk membuktikan pada dunia bahwa suatu hari nanti bumi Nusantara pasti berjaya. Jumpa lagi dengan Bu Tuti belajar tentang keberagaman karakteristik individu di sekolah. Nah, kita lihat ini adalah sekolah Siti di SD Nusantara 01. Nah, selanjutnya kita lihat teman-teman Siti. Ada Edo, Dayu, Lani, Bedi, Putri, Ita, Aldo, Rino, juga Ayu. Mereka berbeda jenis kelamin. Ada yang perempuan, ada juga yang laki-laki. Tetapi meskipun berbeda jenis kelamin, Siti tidak pernah membeda-bedakan mereka semuanya. Mereka berteman dengan rukun. Selain memiliki jenis kelamin yang berbeda-beda, teman Siti memiliki kegemaran yang berbeda-beda pula. Tahukah kamu kegemaran itu apa, anak-anak? Ya, kegemaran itu adalah kesukaan atau hobi. Nah, teman-teman Siti, ada yang gemar bermain lompat tali, ada yang gemar bermain kelereng, ada yang gemar bermain engklek, ada juga yang gemar membaca. Banyak sekali dan berbeda-beda kegemarannya. Selain memiliki kegemaran yang berbeda-beda, teman Siti juga berasal dari suku yang berbeda pula. Ada yang berasal dari suku Betawi, suku Ambon, suku Jawa, suku Bali, dan juga suku Minahasa. Bermacam-macam suku, tetapi mereka tetap saling menghargai. Tahukah kalian, karena teman Siti berasal dari suku yang berbeda, mereka juga memiliki bentuk anggota tubuh yang berbeda pula. Ada yang berkulit hitam, ada pula yang berkulit putih. Ada yang berambut keriting, ada pula yang berambut lurus. Ada yang bermata sipit, ada juga yang bermata lebar. Dan masih banyak perbedaan anggota tubuh yang lainnya. Meskipun begitu, Siti dan teman-temannya tetap saling menghargai dan saling tolong-menolong serta rukun sesama teman. Teman-teman Siti juga berbeda-beda agama. Ada yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, Hindu, dan juga Buddha. Meskipun berbeda-beda agama, mereka tetap saling menghargai satu sama lain serta bersikap saling toleransi antar umat beragama. Wah, ternyata teman Siti banyak sekali keberagamannya ya anak-anak. Tahukah kamu apa itu keberagaman? Keberagaman berasal dari kata ragam, artinya bermacam-macam. Keberagaman karakteristik individu meliputi perbedaan jenis kelamin, perbedaan bentuk anggota tubuh, perbedaan kegemaran, perbedaan agama, serta perbedaan suku. Bagaimana sikapmu dengan semua keberagaman yang dimiliki temanmu? Gimana anak-anak? Ya, sikapku terhadap semua keberagaman teman, saling menghargai dan menghormati.
warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ceria. Nah, dari film ini tadi kita juga tahu faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar banyak jenisnya. Sebenarnya dari film yang ditayangkan sebelumnya juga masih bersangkutan dengan ini. Oke lanjut, tetapi menurut Muhammad Daliono dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu ada faktor internal atau faktor dari dalam diri peserta didik. Faktor internal individu merupakan faktor yang paling penting dalam pencapaian hasil belajar yang optimal, yang terdiri dari faktor yang berasal dari diri siswa sendiri seperti kesehatan jasmani dan rohani sangat besar pengaruhnya terhadap kemampuan belajar. Lalu ada inteligensi dan bakat. Seseorang siswa yang memiliki inteligensi tinggi umumnya mudah belajar dan hasilnya pun cenderung baik. Sebaliknya, siswa yang memiliki inteligensi yang rendah cenderung mengalami kesukaran dalam belajar, lambat berpikir sehingga prestasi belajarnya pun rendah. Bakat juga besar pengaruhnya terhadap hasil belajar. Seseorang yang memiliki bakat akan lebih mudah dan cepat pandai dibandingkan yang tidak memiliki bakat sama sekali. Kemudian ada minat dan motivasi. Sebagaimana faktor inteligensi dan bakat, minat dan motivasi adalah dua aspek psikis yang besar pengaruhnya terhadap prestasi belajar. Minat dapat timbul karena daya tarik dari luar dan juga datang dari diri. Motivasi berbeda dengan minat. Motivasi merupakan penggerak atau pendorong untuk melakukan suatu pekerjaan. Sehingga jika minat dan motivasi besar, cenderung berprestasi belajar juga akan baik. Yang terakhir ada cara belajar. Belajar tanpa memperhatikan teknik dan faktor psikologis dan ilmu kesehatan akan memperoleh hasil yang kurang memuaskan. Dan faktor eksternal atau faktor dari luar peserta didik, yaitu yang pertama ada lingkungan keluarga. Lingkungan ini memberikan kontribusi yang berarti terhadap perkembangan individu. Keluarga ini merupakan lingkungan yang pertama dikenal oleh anak dan sebagian besar waktunya dilalui bersama keluarga. Pengaruh keluarga bisa berasal dari kepedulian orang tua berupa dukungan motivasi belajar. Yang kedua, ada lingkungan sekolah. Peranan sekolah dalam membekali seseorang dapat disiplin ilmu tertentu merupakan suatu lembaga pendidikan formal yang berpengaruh terhadap kemampuan seseorang dalam mempelajari sesuatu. Kualitas guru dalam mengajar sangat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Nah, kesimpulan singkat yang dapat kita ambil pada materi yang disampaikan hari ini yaitu cara penguasaan guru terhadap karakteristik peserta didik harus memerlukan pemahaman tentang dirinya sendiri atau self understanding, dan juga pemahaman orang lain atau understanding the others. Tanpa pemahaman yang meluas dan mendalam tentang diri sendiri dan orang lain, maka guru tidak akan memahami karakteristik peserta didik seperti memahami perbedaan kelebihan dan kemampuan siswanya. Jadi harus dilakukannya penguasaan secara menyeluruh. Baiklah, itu tadi materinya sudah kita langsung simpulkan juga ya. Bagi yang mau bertanya sekarang dipersilahkan. Tidak, Miss. Oke, baiklah. Tidak ada yang mau bertanya? Berarti sudah paham semua kan? Jika belum juga nanti bisa kalian cari bahannya di internet. Oke, Miss rasa cukup untuk perkuliahan hari ini. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.